Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Siapa kita? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, teman-teman sehat semua? Masya Allah, yang perempuan sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang merasa sakit? Tidak? Coba angkat tangan yang merasa sakit. Masya Allah, berarti sehat semua ya? Masih semangat? Coba, mana semangatmu? Mana? Mana? Allah Akbar. Masya Allah. Iya, coba angkat tangan yang tadi sudah mencapai target hafalan. Belum ada. Oh, nanti main. Oh, ini siapa namanya? Akmal. Apapun. Masya Allah. Akmal kelasnya Ustazah siapa? Ustaz siapa? Ustazah Intan. Berarti Akmal tadi sudah mencapai target satu lembar surah Al-Baqarah. Dari ayat berapa sampai ayat berapa Akmal? Nah, ayo. Mau berapa kan? Dari ayat berapa sampai ayat berapa? Oke, dari ayat 19 sampai dengan 22. Apakah itu satu lembar atau satu halaman? Ya, bedakan ya. Satu lembar dan satu halaman itu berbeda. Satu lembar itu yang misal satu lembar 2 halaman. Kalau satu halaman berarti setengah lembar. Jadi harus teman-teman itu harus bedakan mana satu lembar dengan mana satu halaman. Oke, bisa? Iya. Tadi sudah perkenalan yang santri baru ya, ada 4 orang. Ada Tibulan, lalu Fadlan, lalu Al, dengan siapa lagi satu? Ada Oke, dengan Bapak. Teman-teman sudah bercerita tadi, sudah makan bersama, sudah kenalan semua? Iya. Jadi kalau misalnya ada santri baru, teman-teman itu harus belajar merangkul, jangan cuma kasih dia, oke? Oke. Ya, baik. Hari ini Ustazah akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang tajwid. Nah, mungkin yang di laki-laki ini atau yang di perempuan sudah mempelajari tentang tajwid. Ya, yang laki-laki dan Ustazah kan? Terus yang perempuan juga sudah mempelajari tentang tajwid. Tapi ilmu itu harus terus diulang, harus terus diulang-ulangi. Coba Ustazah tanya, pasti teman-teman semua paham apa itu pengertian dari tajwid? Atau ada yang masih ingat? Coba angkat tangan sendiri yang masih ingat pengertian dari tajwid. Nah, kan tidak ada. Berarti lupa. Karena apa? Karena tidak jaga ulang-ulangi itu hafalan, karena tidak jaga murojaah kembali. Kalian pikir yang murojaah itu hanya hafalan Quran? Ya. Oke, yang murojaah itu bukan hanya hafalan Quran, tapi juga ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan baik di sekolah atau di sini atau dimanapun itu.
itu. Oke? Ya Ustazah, bagaimana itu memudah ilmu Ustazah? Apa kamu ulang-ulang sebelum hafalannya? Betul. Diulang-ulang, dibaca-baca kembali, diingat-ingat kembali, lalu jangan lupa diterapkan atau diamalkan pada teman-teman kehidupan sehari-hari. Oke. Masuk di pembelajaran tentang tajwid. Nah, pengertian ilmu tajwid apa itu? Oh, ternyata pengertian ilmu tajwid secara bahasa itu artinya tahsin. Apa itu tahsin? Ayo coba sama-sama, apa itu tahsin? Semua juga. Subhanallah. Ayo yang perempuan. Nah, Aulia. Ayo. Kasih buat itu suara. Apa itu tahsin? Oke, 100 untuk Aifa ini atau Aifa? Aifa, Masya Allah. 100 untuk Aifa. Yang laki-laki dapat dengar apa Aifa bilang? Apa itu tahsin tadi? Tahsin adalah memperbaiki atau membaguskan itu apa Ustaz yang memperbaiki dan apa? Bacaan. Oke, Masya Allah. Jadi yang memperbaiki dan diperbaguskan itu adalah bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Oke, selanjutnya pengertian ilmu tajwid secara istilah atau secara luas itu apa sih Ustazah? Jadi pengertian ilmu tajwid, perhatikan di sini yang laki-laki yang perempuan. Ilmu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu apa? Apa itu makhraj? Oke, 100 untuk Ainun. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf namanya apa? Baru bilang tadi. Makhraj. Oke, jadi makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf namanya makhraj. Jadi ilmu tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan benar dan tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba siapa yang pakai baju putih, ulangi apa itu ilmu tajwid. Teman-teman, hai, halo. Oke, teman-teman, kalau kalian P-jiwa, kalian P-badan, kalian P-raga ada di sini, kalian P-pikiran juga harus di sini. Jangan kalian P-raga, P-badan ada di sini, kalian P-pikiran sudah di tempat makan, sudah di tempat main PS, sudah di game. Jangan, perhatikan dulu apa yang Ustaz dan Ustazah sampaikan di depan sini. Bisa? Bisa? Oke, bisa. Ini kamu besok kalimat gak bisa. Apa itu ilmu tajwid? Yang kedua yang apa itu ilmu tajwid? Ayo Ustaz jelaskan tadi apa itu ilmu tajwid. Angkat tangan harus berani. Kalian di sini tuh harus berani. Tidak usah malu-malu. Aku mau malu apa? Ayo Ainun maju Ainun. Ainun maju. Ayo cepat Ainun.
Oke, terima kasih Ainun. Jadi pengertian ilmu tajwid yang Ainun katakan tadi adalah mengeluarkan setiap huruf. Perhatikan yang baik ya, mengeluarkan setiap huruf dari maksudnya atau dari tempat keluarnya dengan benar dan tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah, bagaimana saya mau tahu kalau itu ajaran Rasulullah? Nah, lihat dari sumber ilmu tajwid. Sumber ilmu tajwid itu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat sumber ilmu tajwid dari mana? Oke. Sama-sama dengan Ustazah. Sumber ilmu tajwid itu dari Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat siapa? Benar sekali, 100 itu semua melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat apa tugasnya? Masya Allah. Iya, jadi malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Iya, jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, sumber ilmu tajwid itu dari Allah, terus diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, dari Rasulullah kemana? Dari Rasulullah juga diturunkan kepada para sahabat Rasulullah yang saat itu berada di lingkungan Rasulullah. Nah, dari para sahabat lalu kemana? Dari para sahabat lalu diturunkan kepada para ahli atau ulama ahli qiraat. Nah, dari ulama ahli qiraat yang mempelajari tentang ilmu tajwid lalu diturunkan kepada kita, kepada teman-teman semua, kepada ustaz-ustazah sampai dengan saat ini. Oke, jadi sumber ilmu tajwid itu dari mana? Coba sama-sama semua. 1, 2, 3. Sumber ilmu tajwid dari mana? Lalu mungkin ada pertanyaan, Ustazah, kenapa sih harus mempelajari ilmu tajwid? Apa pentingnya ilmu tajwid, Ustazah? Kenapa kalian harus mempelajari ilmu tajwid? Jadi tujuan teman-teman dan juga tujuan semua orang di dunia ini termasuk Ustazah untuk mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan atau menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran. Jadi teman-teman harus tahu, oh saya mau mempelajari ilmu ini karena tujuannya ini. Nah, tujuan dari ilmu tajwid sendiri adalah untuk menjaga teman-teman lidah, teman-teman lisan saat teman-teman membaca Iqra ataupun Al-Quran, agar teman-teman saat membaca Iqra ataupun Al-Quran itu terhindar dari kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran. Nah, ada juga kesalahan itu ada di penama, lanjari dengan lantrak. Tapi saya tidak menjelaskan itu karena panjang sekali. Oke, jadi Ustazah, ada tidak kewajiban dari mempelajari ilmu tajwid sendiri? Ada yang tahu kewajiban mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu? Apa kewajiban dari mempelajari ilmu tajwid? Apakah dia sunnah, ataukah dia wajib, ataukah dia makruh, ataukah dia haram, ataukah dia mubah? Nah, coba angkat tangan yang dia berpaham kalau mempelajari ilmu tajwid itu diberi hukum wajib. Coba angkat tangan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Yang lain ini apa? Tidak ada pilihan atau ikut-ikutan. Kenapa? Wajib ain atau wajib kifayah? Wajib terbagi dua kan? Wajib ain dan wajib kifayah. Nah, wajib ain itu apa? Wajib kifayah itu apa? Wajib ain itu harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka mendapat dosa, itu wajib ain. Lalu wajib kifayah itu apa? Wajib kifayah itu
Saya kasih contoh sama dengan teman-teman di satu ruangan musola ini. Nah, misalnya di siapa ini namanya? Alzam. Di Alzam sudah mempelajari ilmu tajwid, begitu kan? Dari banyaknya teman-teman di sini. Lalu habis itu di Alzam ada belajar ilmu tajwid, Pak Ustadz Ilham misalnya. Baru Alzam balik lagi ke sini kasih tulis ke teman-teman semua. Maka itu dikenai lalu kifayah. Teman-teman yang lain juga sudah tidak wajib untuk mempelajari kalau ada satu orang yang satu lingkungan teman-teman mempelajari ilmu tersebut. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu teman-teman wajib mempelajari hal tersebut karena jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan mendapat dosa. Begitu juga apa sih Ustazah hukum dari mempelajari ilmu tajwid? Nah, hukum dari mempelajari ilmu tajwid adalah fardu apa? Fardu kifayah, betul sekali. Nah, hukum dari mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Ingat baik-baik, hukum teman-teman mempelajari ilmu tajwid, mempelajari DP teori atau DP lain-lain itu adalah fardu kifayah. Tapi hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi teman-teman itu secara tidak langsung harus belajar tentang ilmu tajwid agar mengetahui, oh saya membaca ini, saya membaca Al-Baqarah. Oh ternyata di hukum begini, di hukum ilmu tajwid begini, ternyata di maksud itu di sini, ternyata di harokat begini. Oke, di sini teman-teman ada belajar ilmu tajwid atau tidak? Ada. Di sini semuanya pasti Ustazah sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang ilmu tajwid. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kepada pembagian kelompok dari makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf. Ada berapa kelompok dia? Ada yang masih ingat? Ada berapa kelompok? Betul sekali, ada 5. Ada 5 kelompok yang laki-laki. Ada berapa kelompok? Jadi ada 5 kelompok. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Nah, Masya Allah sudah pintar-pintar semua. Yang laki-laki apa? Apa tadi yang akhwat ada keren, perempuan ada enam? Al-jauh. Yang pertama itu al-jauh. Apa artinya al-jauh? Rongga mulut atau rongga tenggorokan. Lalu selanjutnya apa? Habis al-jauh. Selanjutnya al-hal. Apa artinya al-hal? Tenggorokan yang mana itu tenggorokan? Ini, yang laki-laki perhatikan. Jangan bersandar kamu, jangan bersandar. Al-hal itu artinya tenggorokan. Tenggorokan itu di sini. Coba semuanya pegang ini. Selanjutnya alis al-hal apa? Alisan. Apa lagi? Apa artinya alisan? Lidah, Masya Allah. Lalu alis-alisan apa? Yang keempat adalah asyafatan. Apa artinya asyafatan? Nah, asyafatan adalah kedua bibir. Apa artinya asyafatan? Oke, asyafatan adalah kedua bibir. Lalu terakhir adalah al-khayshum. Masya Allah, al-khayshum. Coba. Artinya al-khayshum adalah oke, jadi al-khayshum adalah rongga di jadi tadi sudah dimakan ada al-jauh, rongga mulut atau tenggorokan. Lalu al-hal adalah tenggorokan. Lalu alisan adalah lidah. Lalu asyafatan kedua bibir. Lalu
rongga hidung. Oke, selanjutnya kita masuk kepada al-jawf. Nah, ada yang tahu contoh dari al-jawf itu sendiri? Ada yang masih ingat? Yang perempuan ada yang masih ingat? Wow dan ya, jadi alif mat wow sukun yang huruf sebelumnya itu berharokat. Wow sukun sebelumnya berharokat apa? Nah, berharokat dhamma. Lalu ya sukun. Kalau ya sukun di huruf sebelumnya itu berharokat apa? Kasro. Nah, itu al-jawf. Oke, itu saya mau tulis di sini ya, kalian perhatikan. Kelihatan? Nah, ini al-jawf. Yang pertama itu ini, baru ini, baru ini. Kelihatan? Coba kalian perhatikan. Kelihatan? Saya yang gabung ini. Oh, kamu gabung. Nah, ini yang berdiri ini, coba kalian lihat. Yang berdiri ini termasuk di al-jawf. Nah, biasa sebelumnya di sini ada huruf ba yang berharokat fathah. Jadi dia mau dibaca bagaimana? Dipanjangkan berapa harokat? Berapa harokat? 2, masya Allah. Jadi ba. Lalu ini huruf apa? Ya sukun. Ada sukunnya di sini. Apa itu sukun? Mati. Yang mati, huruf yang mati atau tidak dibaca. Nah, ini ya sukun yang berbaris kasroh. Sebelumnya itu dia berbaris kasroh. Seperti apa Ustazah? Contohnya di sebelah ya sukun ini ada huruf kaf. Kaf yang berharokat kasroh. Jadi dia jadi apa? Kaf yang berharokat kasroh. Lalu ada huruf ya. Jadi apa? Berharokat kasroh. Jadi ki. Berapa harokat? 2. Jadi apa? Ki. Ayo sama-sama. Ki. Lalu selanjutnya waw sukun atau waw mati. Nah, huruf sebelumnya itu berharokat apa? Berharokat dhamma. Nah, misalnya di sebelah waw ini ada huruf jim. Lalu dia berharokat dhamma. Maka dibaca. Perhatikan, misalnya di sebelah waw ini ada huruf jim. Lalu dia berharokat dhamma. Maka dia dibaca apa? Ju. Dengan ragu-ragu nggak bilang, tidak apa-apa biasa salah. Maka dia dibaca ju. Berapa harokat? 2 harokat. Nah, yang ini yang 3 ini, yang alif sukun yang sebelumnya berbaris fathah, lalu ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, lalu waw sukun sebelumnya berharokat dhamma, itu adalah al-jawf, rongga mulut atau rongga tenggorokan. Oke. Nanti akan melanjutkan insyaallah sebentar mungkin oleh Ustaz Ilham atau pekan depan insyaallah. Yang ba'azan, siapa yang biasa ba'azan? Laki-laki, saya tidak tahu. Siapa?
Oke, Hafiz. Oh, yang berdiri, yang nggak ada. Ini. Nah, yang berapa ini namanya? Rizal yang nggak azan. Oke, mari kita tutup dengan melafazkan